Baik Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari admin. Tolong jelaskan prioritas 2 dan 3. Oke, alhamdulillah setelah telaah referensi yang cukup mendalam, sini saya menemukan cara atau trik yang bisa kita dalam tanda kutip akali untuk bisa masuk prioritas 2 dan 3 dan pemberkasan. Nah, trik-trik ini sering saya lakukan kalau kalau ada lomba atau ada pendaftaran apa gitu ya, ada pendaftaran guru penggerak. Dulu saya memakai intrik yang bisa kita pakai lah pokoknya. Ini akan saya jelaskan ya. Trik lolos pemberkasan prioritas 2 dan 3. Ingat ya, ini hasil riset, logika dan analisa pribadi kami ya. Ini adalah logika dan analisa pribadi kami. Tidak ada maksud apapun dari ini. Yang jelas, apakah trik ini benar? Bisa jadi benar dan juga bisa jadi salah. Oke Bapak Ibu ya, berdasarkan pengalaman admin di guru penggerak atau di seleksi lomba, ini sering saya lakukan ini. Atau kemarin waktu pemberkasan ke ini S3 Teknologi Pendidikan di UNESA, saya menggunakan cara-cara seperti ini untuk bisa masuk di situ. Semoga nanti di beasiswa juga bisa ya. Oke, pasal 5 kita harus ingat pasal-pasalnya dulu. Pasal 5 itu adalah pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2. Oke, ini yang jelas pelamar prioritas 2 adalah THK 2. Pelamar prioritas 3 adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, ini nih saya jelaskan dulu yang paling rendah 3 tahun. Oke ya. Ini dari pengalaman pribadi saya ya. Ini seingat saya, TMT bisa diubah di Dapodik sepanjang masuk akal dengan tahun lulus ijazah. Ini Bapak Ibu, dulu waktu PPG dalam jabatan, ini bisa buat acuan ya. Ada guru lulus kuliah tahun 2017. Ingat ya, guru lulus kuliah tahun 2017. Ternyata TMT-nya 2015. Dia tidak lolos seleksi administrasi di PPG. Di situ alasannya adalah tidak masuk akal karena S1-nya 2017, TMT-nya 2015. Ini terjadi. Waduh, saya kalau mau cari screenshotnya ini agak banyak karena ada di grup Telegram. Dia nggak lolos seleksi administrasi karena TMT-nya nggak masuk akal. TMT 2017, TMT-nya 2015, dia lulus S1-nya 2015, nggak masuk akal. Akhirnya dia bukan di blacklist ya, dia nggak bisa daftar PPG pada tahun itu karena seleksi administrasinya gagal. Kemudian ini, saya menemukan ada kasus, ada guru masuk Dapodik tahun 2021 ya. Jadi SIM PKB dan Dapodik muncul tahun 2021, tapi TMT-nya tertulis 2018. Nah, tapi di sini dia lulus kuliah tahun 2017. Sepanjang setahu saya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti saya salah bisa diingatkan, barangkali ada operator Dapodik yang nyambi jadi guru. Karena banyak ya di swasta itu, ya guru, ya TU, ya satpam. Ya tukang bersih kelas, marbot itu jadi satu. Sepanjang itu masuk akal, ya Bapak Ibu, sepanjang masuk akal, tahun TMT lebih kecil daripada tahun TMT lebih besar daripada tahun lulus kuliah, itu nggak pernah ada masalah. Setahu saya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada operator Dapodik yang nyambi bisa diklarifikasi saya. Jadi sepanjang TMT lebih besar sama dengan dari tahun lulus kuliah, setahu saya aman-aman saja. Jadi Bapak Ibu yang guru honorer yang merasa di prioritas 3, di prioritas 4 maksud saya, yang lulusan tahun 2017, ini segera diubah TMT-nya ya. Ini bisa. Saya yakin bisa. Saya dulu sering lihat kasus-kasus seperti ini. Jadi yang TMT-nya 2018, 2019 ini nggak aman ya, karena harus 2019 ya, ini harus tes pada prioritas 4. Agar ikut pemberkasan dan ikut verifikasi cek, maka silakan diubah TMT-nya ya, sepanjang ini bisa, sepanjang ini bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Pasal 32 seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2
Dan prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Nah, bismillah, ini saya telah referensi apa maksud keempat-empatnya ini. Yang pertama, kualifikasi akademik. Oke, ya. Tapi ingat, ini ada asumsi nih yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru prioritas 2 dan prioritas 3. Bapak Ibu guru prioritas 2 dan 3 secara kompetensi tidak lulus. Ya, ingat, passing grade nggak lulus. Tes tahap 1, tahap 2, Bapak Ibu ini orang-orang yang nggak lulus. Ini tolong jangan marah nanti ya di grup, nanti marah saya menyudutkan seseorang, enggak ya. Tolong nanti jangan marah di kolom komentar. Ingat, prioritas 2 dan 3 secara kompetensi adalah Bapak Ibu itu tidak lulus. Maka ini perlu pembuktian yang super untuk lolos seleksi ini. Nah, tentu Bapak Ibu harus menyiapkan berbagai macam hal untuk meyakinkan verifikator dan juga asesor untuk bisa lolos pada seleksi ini. Karena jelas Bapak Ibu banyak perbedaan kan antara THK 2, honorer, dan juga PPPK dari segi gaji dan ekonomi. Ingat ya, kalau kita bayangkan itu duitnya, wah kita jadi semangat Bapak Ibu. Mengajar memang harus ikhlas, tapi kalau ikhlas nggak makan ya mati Bapak Ibu ya. Kualifikasi akademik silakan disiapkan. Apakah latar belakang pendidikan sudah S1? Ini yang D3. Nah, ini perlu apa ya? karena yang jelas guru itu mesti S1, harus S1. Oke, harus S1 ya. Kemudian apakah sudah sertifikat pendidik? Kalau enggak punya ya enggak masalah karena memang enggak punya. Yang jelas yang paling krusial adalah ini S1. Nah, kemudian apakah S1 ini linear dengan apa yang diajarkan? Nah, misalkan Bapak Ibu ini jurusan S1 hubungan internasional, nggak ada yang linear dengan ngajarnya Bapak Ibu di sekolah. Atau S1 teknologi pangan, Bapak Ibu ternyata ngajar di SD, nggak linear. Nah, ini perlu disesuaikan lagi ijazahnya ya Bapak Ibu. Disesuaikan gimana sudah 1 bulan ya, untuk tahun berikutnya mungkin. Oke ya, jadi Bapak Ibu kalau yang sudah ijazahnya linear dengan apa yang ada di sekolah, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah aman ya. Karena di situ kualifikasi akademik itu ternyata adalah latar belakang S1 ya, apakah sudah S1 dan apakah S1-nya ini linear dengan jurusan-jurusan atau mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, kalau tidak linear kayak jurusan teknologi pangan terus ngajar di SD, nah ini yang perlu dicek lagi. Seperti pendidikan dokter misalkan, ngajar jadi guru SMP, ngajarnya IPS, wah ini nggak cocok Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, silakan dicek lagi apakah sudah cocok. Kompetensi, nah ini sertifikat keahlian, Bapak Ibu pernah ikut seminar apa, portofolio, nah seperti apa, karya apa nih yang pernah Bapak Ibu buat, prestasi, nah prestasi apa yang pernah Bapak Ibu berikan untuk sekolah, ikut. Nah ini yang terakhir nih, kalau nggak ada Bapak Ibu, ini di sisa-sisa waktu yang tinggal sedikit, silahkan ikuti seminar, webinar, lomba, workshop. Silahkan ikuti semuanya Bapak Ibu yang gratis dan berbayar. Untuk apa? Untuk menunjang kompetensi bahwa Bapak Ibu ini benar-benar bisa membuktikan diri dan kelayakannya untuk bisa masuk menjadi P3K 2022. Ya, ini tolong dicermati baik-baik ya Bapak Ibu, dicermati. Agar nanti ini bukan main-main, karena Bapak Ibu ini termasuk guru yang nggak lulus passing grade, maka perlu pembuktian yang lebih dan super untuk menunjang verifikasi data ini. Oke ya, ini kemudian penilaian kinerja ya, ternyata yang dimaksud adalah penilaian kinerja guru. Nanti mungkin ada pembelajaran, kemudian fakta-fakta apa yang sudah ada pada Bapak Ibu ya. Oke, terus kemudian ini ya. Ini ada cukup banyak ya indikator-indikatornya. Ini Bapak Ibu harus mempelajari konsep dan mekanisme penilaian kinerja guru. Ini harus benar-benar dipelajari Bapak Ibu. Nah, kemudian koordinasi dengan penilai-penilai terkait, seperti apa kira-kira trik-trik untuk lulus penilaian kinerja. Benar, gimana perangkat Bapak Ibu selama ini, apakah kopas, apakah mengembangkan sendiri atau seperti apa. Kemudian media-media Bapak Ibu harus disiapkan ya. Ini betul-betul portofolionya harus disiapkan. Ya. Karena nggak ada cara lain untuk membuktikan selain ya karya Bapak Ibu sendiri, apakah kopas dari internet
atau itu bikin sendiri, nanti pasti ini akan lebih ketat Bapak Ibu ya. Ketat karena Bapak Ibu ini termasuk orang-orang yang tidak lulus passing grade. Oke, silakan berkoordinasi dengan orang-orang yang biasanya menilai ya Bapak Ibu. Seperti apa kira-kira? Ini menyediakan perangkat pembelajaran, dokumen yang relevan. Nah, silakan difasilitasi penilaian dengan baik Bapak Ibu ya. Jangan sampai ini penilaiannya dibiarkan aja ya, difasilitasi. Entah nanti kalau ada asesor datang itu ya yang sopan atau dilayani dengan baik supaya kita menunjukkan sikap yang benar-benar bagus. Pemeriksaan latar belakang. Nah, ini nih, saya dapat pengertian nih. Investigasi menyeluruh terkait informasi yang disediakan pelamar kerja saat melamar, melakukan wawancara dan di CV. Ulasan akan dilakukan oleh pihak ketiga, mencakup aspek seperti riwayat pekerjaan, catatan keuangan, pendidikan, dan kejahatan. Nah, ini mungkin nanti ada SKCK untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu ini adalah orang yang baik. Kemudian ini Bapak Ibu publikasi diri ya. Oke Bapak Ibu, publikasi diri maksudnya apa? Nah, silakan nanti ditunjukkan bahwa Bapak Ibu ini adalah guru yang benar-benar kompeten ya, di bidangnya. Contoh ini saya ya, ini saya selalu membandel portofolio saya. Nah, ini kemampuan bahasa Inggris ya, saya punya TOEFL, punya TEP, dan ini karya ilmiah. Oke, seperti ini ya, jurnal-jurnal yang pernah dibuat saat skripsi. Silakan Bapak Ibu disiapkan semuanya. Ya, disiapkan semua. Jurnal nasional, internasional, atau yang sudah Sinta 2, jurnal-jurnal sudah terakreditasi, disiapkan semua Bapak Ibu ya. Mulai sekarang disiapkan di bundle yang bagus, ditata yang bagus. Nah, kemudian kalau ada jurnal internasional ya disiapkan. Kemudian karya yang pernah dibuat apa kira-kira? Nah, di sini saya pernah buat flipbook ya. Saya ceritakan di sini. Oke, seperti ini. Ini ada surat sertifikat-sertifikat yang sudah saya punya ya. Ini saya bundle jadi satu ya, mulai dari sertifikat seminar, kejuaraan, dan masih banyak ini sebenarnya ya. Ada sertifikat pelatihan ini mengikuti persiapan KSN SMA, webinar internasional, webinar absen, hybrid, dari guru belajar. Ini dari Revo Indonesia ya, ini dari Google Educator Group. Sertifikat ini dari guru belajar. Ini sertifikat internasional dari Malaysia. Oke. Ini dari Didamba P4TK. Nah, karena saya itu jurusan fisika ya, saya pelatihannya harus di P4TK. Nah, kayak begini. Silakan dilengkapi Bapak Ibu mulai dari sekarang ya. Ini pelatihan Quizizz, aplikasi Quizizz. Nah, ini peran sains kebumian dan keantariksaan. Nah, saya sering ikut seperti ini buat portofolio diri. Oke, kemudian selain itu Bapak Ibu kemudian bisa sertifikat juara. Ini saya juara video. Ini artikel ilmiah, ini juara 1 video ya, se-Jawa Timur, se-kabupaten. Oke. Dan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ini. Oh, bukan. Nah. Oke. Publikasi diri dalam bentuk video. Ini video saya Bapak Ibu, pembelajaran protokol kesehatan COVID. Semuanya saya selalu publikasi di YouTube. Nanti kalau ada apa-apa ya saya tinggal berikan YouTube saya ini ya. Meniskus cembung, meniskus air dalam lomba. Nah, ini pembahasan pretest. Materi Zoom saya rekam, saya upload. Nah, mengejar dengan kompetensi sosial emosional, pembahasan soal pretest. Nah, ini ide saya bagaimana gaji guru honorer bisa 4 juta per bulan, dan sebagainya ya. Ini meniru Devan the Motivator. Ini PPG saya publikasi ya seperti ini Bapak. Modul guru penggerak, kegiatan saya di guru penggerak saya publikasi. Semuanya saya publikasi Bapak Ibu.
Biar apa nanti kalau ada pertanyaan dari pengawas atau dari apa, saya punya kompetensi ini gitu. Jadi kita tidak perlu banyak menjelaskan A, B, C, D. Kemudian kegiatan di guru penggerak ya, ini kegiatannya masih berjalan. Nah, dengan kompetensi yang cukup banyak nanti kita tinggal siap Bapak Ibu menjalankan, bukan menjalankan ya, kalau dijawab terus kita menyiapkan berkas, jadi tenang. Jadi kalau kita punya banyak portofolio diri, tentu kita akan lebih tenang menghadapi penilaian dari asesor. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga ini bisa menjadi trik dan tips agar bisa lolos di seleksi kompetensi pada prioritas 2 dan 3. Tetap bersemangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.